Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Sabtu 4 Februari 2023. Bacaan Alkitab pagi ini didasarkan pada Injil Markus pasal 7 ayat pertama sampai dengan yang ke-8 dan nats Alkitabnya di ayat yang ke-6. Saya akan membacakan nats Alkitabnya untuk kita semua. Markus pasal 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan pagi hari ini adalah Memuliakan Tuhan dengan Hati. Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan asal Brasil, menekankan pentingnya suatu pendidikan yang dilandaskan pada hati. Pendidikan tidak hanya didasarkan pada akal pikiran saja, namun harus disertai dengan suara hati, sehingga seseorang dapat hidup dengan daya juang, daya kritis, dan daya cinta. Bagi Freire, pendidikan yang dilandaskan dengan hati dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku, bukankah ini memang relevan dalam kehidupan kita saat ini? Saat ini banyak orang lebih mementingkan penampilan luar dan kepintaran saja. Demikian, sikap egois, mementingkan diri sendiri, dan kemunafikan yang sering muncul dalam kehidupan kita. Dalam Injil Markus 7, Tuhan Yesus menegaskan pentingnya memperhitungkan hati dalam perilaku hidup sehari-hari, termasuk perilaku beragama dan beribadat istiadat. Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempermasalahkan tindakan murid-murid ketika makan tanpa membersihkan diri. Bagi Yesus, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Dengan perkataan lain, Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang seharusnya tidak boleh menilai begitu saja setiap pelanggaran adat istiadat sebagai najis atau bercela. Maka bukan perilaku taat kepada adat istiadat atau ketetapan-ketetapan agama, tetapi yang lebih penting, perilaku tulus dari hati penuh cinta. Itulah yang menentukan kesalehan diri seseorang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu tantangan yang kita hadapi dalam hidup beragama adalah bagaimana cara mengatasi kesenjangan antara sikap dalam ibadah dan sikap dalam hidup sehari-hari. Terkadang, ibadah dan pelayanan terasa menjadi satu rutinitas dan tugas belaka. Akibatnya, kita beribadah, bernyanyi, melayani, bukan karena kita mau melayani dan bertemu Tuhan, tetapi semua kita lakukan secara otomatis. Bahkan, tidak jarang juga kita melayani dan beribadah supaya orang melihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang saleh. Jika itu yang kita lakukan, maka apa bedanya kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, segala ibadah, pelayanan, dan pujian kita kepada Tuhan bersumber dari hati yang kudus, serta terwujud dalam tindakan yang tulus, jujur, serta baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Terima kasih di pagi ini Engkau kembali berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan hati penuh sukacita. Itu semua adalah berkat Tuhan. Engkau juga kembali menyapa kami melalui firman-Mu. Kami diingatkan agar kami dapat beribadah, melayani, dan memuliakan Tuhan dengan hati dan hidup kami, bukan hanya dengan bibir kami.
Ampunilah kami jika Tuhan mendapati kami belum tulus dan benar dalam melayani-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat melayani dan memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus dan benar. Tuhan Yesus yang kami kasihi, sebentar kami hendak memulai aktivitas di akhir pekan ini. Kiranya Tuhan yang tuntun, sertai dan berikan kami hikmat. Dan biarlah segala aktivitas kami di hari ini seturut dengan rancangan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu percaya dan telah berdoa. Amin.